Halo semuanya, jumpa lagi dengan Miss Dindin yang akan membahas seputar personality, kepribadian, watak, sifat yang ada di dalam setiap diri manusia. Ya, dengan tujuan apa? Supaya kita bisa memahami, kita bisa tahu apa sih karakter kita, sehingga kita bisa memahami orang lain juga. Contohnya orang-orang yang terdekat dengan kita, misalnya adik, kakak, ya, pasangan, ya, anak, bahkan kedua orang tua kita, tetangga kita mungkin. Nah, oke. Pada kesempatan kali ini itu sesuai dengan judulnya ya, kita akan bahas personality dari koleris. Seperti apa koleris? Yuk kita bahas. Nah, seperti di video-video sebelumnya, aku mendapatkan pengetahuan tentang personality ini berdasarkan buku yang pernah aku baca, yaitu judulnya Personality Plus karangan Florence Littauer ya, salah satu buku bestseller dunia ya. Kalian bisa dapatkan buku ini di toko buku mana aja. Jadi di buku itu dijelaskan bahwa setiap manusia yang lahir ke dunia ini itu memiliki 4 karakter dasar. Yang pertama adalah koleris, melankolis, pragmatis, dan sanguinis ya. Sanguinis sama melankolis kemarin kita udah bahas ya. Kali ini kita akan bahas koleris ya. Masing-masing karakter ini memiliki kemampuan dan kelebihan ya. Dan setiap manusia ini juga memiliki kenapa misalnya disebut dengan koleris, karena dia dominan di kolerisnya, artinya presentasinya tuh lebih tinggi di koleris. Misalnya 70% koleris, sisanya yang 20%, yang 10% itu melankolis dan sanguinis misalnya, seperti itu ya. Nah, aku akan bahas di sini adalah kekuatan dari seorang koleris. Sebelumnya, koleris itu kalau ciri-ciri khususnya apa sih? Nah, itu tuh biasanya orang itu tegas, berwibawa. Ya, kalian pernah nggak ketemu orang kayaknya, berwibawa gitu ya, orangnya tegas gitu. Itulah ciri-ciri yang kelihatan ya dari seorang koleris. Nah, yang pertama kekuatannya apa? Yaitu suka memimpin. Nah, ini suka memimpin ini dia karena dia memiliki kemampuan organize ya yang baik ya. Misalnya dia mampu mengatur ya. Misalnya kamu nanti bagian ini ya, kamu yang lain bagian ini, kamu bagian ini. Jadi dia bisa mengontrol orang gitu ya. Ya itulah tadi ya, suka memimpin ya. Kedua, percaya diri. Percaya dirinya seperti apa? Oh iya dong, kalau ciri-cirinya percaya diri tinggi karena dia merasa dia memiliki kemampuan. Ya, kemampuan. Dia merasa dia memiliki pengetahuan. Jadi dia percaya diri. Kemudian tegas ya, seperti yang aku singgung di awal ya, tegas itu punya pendirian yang baik. Kalau dia kata dia A itu koleris ya. Kalau kata dia B akan sulit digoyangin ya. Karena dia tegas. Dia kalau udah memilih itu dia cenderung nggak akan berubah pikiran. Selanjutnya itu pelaku. Nah, ini pelaku ini ya tuh contohnya dia orang yang aktif. Nah, ya orang yang aktif yang artinya dia pelaku ya. Pelaku ini kayak misalnya contohnya ketika dia mau melakukan sesuatu itu dia akan cepat-cepat dilakukan. Pertama nggak kelamaan pakai rencana ya. Kalau orang melankolis yang kita bahas kemarin kan dia selalu mikir dulu panjang, kelamaan mikir lah gitu, kelamaan planning buat rencana gitu, ujung-ujungnya nggak dilaksanain rencananya gitu kan. Kalau koleris ini nggak, dia kebalikannya ya. Begitu dia punya sesuatu yang ingin dia lakukan, itu dia rencana dikit aja besoknya langsung dilakuin ya. Jadi cepat bertindak ya, itu kelebihannya. Selanjutnya adalah bersemangat atau optimis. Nah, kalau kalian ketemu orang koleris ini biasanya orang-orang yang penuh semangat tinggi ya. Ya, karena dia optimis akan bisa melakukan sesuatu dengan baik. Makanya dia bersemangat ya. Kemudian tidak mudah lelah. Nah, kalau kalian ketemu ya seseorang atau pasangan kalian ketika melakukan sesuatu itu kalau belum selesai itu dia akan lakuin terus sampai selesai. Mau itu tengah malam maupun sampai subuh juga dia akan selesaikan ya, karena itu tadi dia tidak mudah lelah. Karena kalaupun dia melakukan sesuatu itu belum selesai, dia nggak akan bisa tidur, dia akan kepikiran terus gitu ya. Jadi kalau ada misalnya udahlah besok lagi sih dikerjain kan masih bisa, ini udah malam, nggak, susah. Kalau orang koleris itu kalau belum selesai dia akan terus dikejar sama dia sampai selesai. Yang selanjutnya apa? Mandiri. Nah, mandiri ini artinya karena dia merasa dia memiliki kemampuan ya, jadi dia
bisa melakukan segala sesuatunya sendiri. Jadi dia tidak ketergantungan dengan orang lain ya. Oke, yang selanjutnya apa? Ambisi tinggi. Nah, dia memiliki ambisi. Jadi kalau udah punya tujuan, dia akan kejar terus, dia akan cecer terus gimana pun caranya ya. Dia akan orangnya apa ya, ngulik ya. Kalau udah punya rencana itu akan dikejar terus gitu ya. Orangnya gitu karena ambisinya tinggi. Selanjutnya apa? Penyuka tantangan. Nih, kalau penyuka tantangan ini ya, misalnya gini, kalian dalam satu tim kerja misalnya ya, kalian punya seorang bawahan yang koleris. Cara seorang koleris biar bisa memenuhi target itu apa? Gampang banget. Tinggal di challenge aja sedikit ya. Kayak agak misalnya gini. Aku mau kasih kamu target nih, tapi kayaknya kamu bisa nggak ya? Nah gitu, kayak agak diremehin dikit gitu. Karena orang koleris ini nggak bisa diremehin banget. Sekali diremehin dia akan buktiin, dia akan tunjukkan gitu. Itu ciri-ciri seorang koleris ya. Jadi penyuka tantangan ya. Diremehin dikit langsung gas dia. Dia langsung buktiin, gue nih bisa, enak aja loh gitu. Dia langsung buktikan gitu. Oke, itu tadi kekuatannya. Sekarang kita masuk ke kelemahannya. Nah, kelemahan dari seorang koleris itu apa? Yang pertama, kurang sabar. Nah, ya memang ya, karena apa ya? Tadi kan dia kelebihannya itu apa ya? Kalau melakukan sesuatu itu harus selesai, cepat selesai ya. Jadi kadang kurang sabar ya. Kalau misalnya dia misalnya menyuruh seseorang dan seseorang tuh ya nanti dulu, itu nggak bisa gitu, nanti itu dia harus, kalau disuruh sekarang ya sekarang selesain, lakukan gitu. Kalau targetnya hari ini selesai ya harus selesai gitu. Jadi nggak bisa gitu nunggu yaudah besok ya, nggak bisa orang itu. Nah itu ya makanya ada kelemahan ada kelebihannya. Jadi karena kelebihannya itu dia seorang pelaku yang aktif, yang cepat bertindak tadi, jadi ya kalau nggak di rem-rem ya jadi kurang sabar cenderung gitu. Jadi kalau memerintah itu harus cepat intinya gitu. Yang selanjutnya apa? Mudah marah. Tadi ini mudah marah ini kenapa? Karena tadi dia memiliki ambisi ya, ambisi yang tinggi. Kalau misalnya ambisinya atau impiannya itu tidak, atau hal yang dia inginkan itu tidak sesuai dengan ekspektasinya, nggak sesuai dengan keinginannya, ya udah deh mudah marah orangnya. Karena kurang sabar juga. Aduh, harus dikurangin ya marah-marahnya koleris. Oke, selanjutnya menganggap dirinya selalu benar atau lebih baik dari orang lain. Jadi cenderung merendahkan orang lain gitu ya. Atau bisa dibilang sombong gitu kali ya. Karena apa? Karena dia merasa dia memiliki kemampuan dan dia merasa opini dia itu benar gitu. Kalau misalnya ada orang kasih opini yang lain, dia akan cenderung menolak. Atau kalau ada yang misalnya mau kasih kritik ke orang koleris, itu dia cenderung menolak. Karena tahu apa lo gitu, cara gua nih yang paling bener gitu. Itu ya tipe-tipenya seorang koleris, kekurangannya maksudnya ya. Jadi kalau kalian misalnya ketemu orang yang seperti itu, ya udah sabarin aja. Jadi namanya koleris ya seperti itu. Tapi kalau kalian yang koleris, kalian harus benahi dong ya, jangan meremehkan orang lain. Karena kan kita nggak tahu loh, siapa tahu orang lain itu memang benar kan gitu. Kita yang harus introspeksi diri. Jadi jangan menganggap kita yang paling benar terus gitu kan. Oke, selanjutnya apa tadi? Keras kepala. Nah ini karena apa? Dia tadi orangnya tegas ya. Karena kalau tegas itu kan dia artinya kalau dia udah memilih A, dia akan A gitu. Kalau udah milih B, dia akan B. Susah dirubahnya gitu. Kalau ada yang orang mencoba untuk ngerubahnya itu dia enggak, gue udah pilih A, udah deh yang paling bener deh udah gitu. Nah itu kan kurang bagus ya kalau keras kepala gitu ya. Kita harus lihat juga, jangan-jangan orang ini benar gitu. Kita harus lebih bijak. Nah ya, orang koleris ini harus lebih bijaksana, belajar bijaksana begitu. Oke, next selanjutnya. Kalau bicara itu blak-blakan, itu bahasa Inggrisnya apa ya? Bahasa Indonesia apa blak-blakan ya? Kalau bahasa Inggrisnya bahasa pokoknya orangnya tuh blak-blak. Jadi kalau bicara itu sesuai dengan isi hatinya gitu. Jadi kalau misalnya kamu ketemu orang koleris, tiba-tiba dia langsung kritik aja gitu. Ih, kok rambut lo jadi kayak gitu sih, dipotong kependekan kali, jelek lo jadinya gitu. Padahal kita tuh kayaknya udah apa
apa ya, udah cantik perasaan kita gitu, kok dia tiba-tiba ngomong kayak gitu kan, jadi kesel ya gitu. Karena memang dia tuh kalau ngomong itu ya sesuai dengan isi hatinya, nggak bisa lembut, nggak bisa halus gitu kata-katanya ya. Misalnya kan harusnya kan kalau misalnya ada yang potong rambut terus mungkin ya memang kependekan misalnya, tapi nggak langsung kok kependekan sih, jelek banget tuh jadinya, nggak kayak gitu juga ya. Misalnya ya agak potong rambut gitu, tapi bagus loh gitu. Lain kali mungkin kalau potongnya agak dipanjangin dikit kali ya, jangan terlalu pendek banget ya gitu. Jadi orang kan cenderung nerima ya kalau ada yang ngasih masukan gitu. Kalau langsung blak-blakan gitu kan ya yang ada sakit hati gitu. Makanya kalau ketemu orang koleris, kalau punya teman koleris, anak koleris atau pasangan koleris, ya sabar, yang sabar ya. Kalau bisa dikasih tahu bahwa kamu itu koleris loh, koleris itu begini-begini, ada kelebihannya dan ada kekurangannya gitu ya. Dan kalau kalian yang koleris, kalian please ya benahi lagi. Makanya kalian beruntung banget ya dapat nonton video ini tuh, karena kalian bisa meminimalisir kekurangan kalian untuk bisa menjadi lebih baik gitu kan ya. Oke, itu tadi kekuatan dan kelemahan seorang koleris ya. Kalau contohnya siapa sih contoh seorang koleris nih? Kalau artis, aku contohin artis karena supaya bisa kita tahu ya sosoknya ya. Contohnya kayak kalau yang cowok itu kayak Deddy Corbuzier. Siapa yang nggak tahu Deddy Corbuzier ya? Itu contohnya. Kenapa aku bilang dia seorang koleris? Karena Deddy Corbuzier itu kalau ngomong emang belak-belakan. Dia kalau nggak suka, nggak ngomong banget. Gue nggak suka cara lo gini. Gitu dia ngomong. Dia nggak sungkan gitu untuk mengutarakan isi hatinya. Ya kan? Kalau kalian lihat podcastnya itu, kalau ngomong ya nggak suka banget. Kalau suka ya suka gitu. Apa adanya aja gitu. Nggak bisa nyembunyiin perasaannya gitu. Selanjutnya kalau yang cewek siapa? Aku pikir kayaknya Luna Maya ya. Luna Maya itu kayaknya orangnya tegas gitu kayaknya. Kalau udah orangnya B gitu. Kalau nggak suka nggak bisa nyembunyiin wajah nggak sukanya gitu. Dia kalau nggak suka itu ya wajahnya itu ekspresinya ya nggak suka gitu. Nggak bisa yang senyum juga senyum maksa gitu. Coba ya, mungkin kalian ada nggak contoh-contoh yang lain gitu? Mungkin ya itu, kalau itu sih dari aku ya salah satu contoh aja gitu supaya kita bisa tahu gimana sih sosok seorang koleris itu gitu. Oke, itu tadi ya kita udah bahas hari ini tentang personality dari koleris. Semoga video ini bermanfaat buat kalian ya. Thank you so much for watching this video and see you.